Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup TV plus soundbar dari Sony ya. Untuk TV-nya di sini kita menggunakan TV dari Sony dengan tipe 65X90L dan soundbarnya merupakan seri yang paling premium di seri HTS 2000. Dan seperti biasa di sini kita juga akan mereview dari masing-masing unit yang kita akan jelaskan. Kita start nanti mulai dari TV dan lanjut ke soundbarnya. Nah, dan setelah itu untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadi ini dia ya tampilan TV dan soundbar dari Sony. Kita bisa lihat ya, ini dia tampilannya. Untuk soundbar dia ada sepaket, ada center dan subwoofer, dan TV-nya hanya satu seperti ini. PS-nya nggak termasuk di review dulu ya, mungkin nanti kita akan buat video setup selanjutnya. Oke, kita review dari TV-nya dulu. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat kita menggunakan TV dari seri Sony di tipe 65X90L. Sekedar info, ini merupakan seri 4K SDR dilengkapi dengan prosesor XR dan memiliki refresh rate atau pergerakan gambar mencapai 120 Hz. Jadi TV ini sudah sangat cocok sekali ya untuk kalian para gamer yang ingin bermain dengan resolusi dan refresh rate tinggi. Dari segi panel layarnya dia sudah menggunakan teknologi full array, jadi untuk lampu LED di layarnya itu full menyeluruh tanpa ada kosong sama sekali. Sehingga kecerahan, brightness, dan kontrasnya sangat jelas sekali ya dibandingkan TV yang masih menggunakan direct LED standar. Kita bisa lihat. Nah, yang menarik di sini untuk panelnya sendiri di bagian tampilannya dia sudah menggunakan full frameless dan sudah menggunakan tampilan narrow bezel. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya lagi, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya sudah full dengan layar. Selain itu, untuk teknologinya di TV ini sudah menggunakan prosesor XR sehingga dia bisa mengauto kalibrasi untuk kualitas dan gambar secara otomatis. Nah, di sini juga ada fitur yang diberikan nama hands-free voice ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Dan untuk teknologi speaker dari TV ini sudah menggunakan akustik multi audio yang pengertiannya yaitu untuk speaker TV-nya berada di dalam layar TV ya. Sehingga kalau ada mungkin efek suara bergerak ke kiri dan ke kanan dia bisa mengikuti secara otomatis. Jadi ibaratnya sudah menggunakan teknologi 3D surround. Ini dia fitur-fiturnya. Untuk color picture-nya dia udah support dengan XR Triluminous Color Pro, XR Clear Image, dan XR Motion Clarity. Ini dia perbedaan warnanya ya, ini yang standar dan ini yang sudah menggunakan teknologi XR Motion Clarity-nya. Oke, ini untuk teknologi audionya. Dan untuk audio dia sudah support dengan Dolby Atmos Vision. Untuk OS sendiri di sini dia menggunakan Google TV dan untuk tampilannya pun di bagian pinggirnya ini kita bisa lihat dia menggunakan seal berwarna stainless ya di bagian pinggirannya. Ini saya rasa memang stainless ya. Kita bisa lihat. Oke, dan simpel sekarang kita cek untuk tampilan bagian sampingnya. Kita bisa lihat untuk bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Bahannya dia menggunakan bahan plastik yang sangat-sangat solid ya. Serta terdapat tweeter speaker di bagian kiri dan kanannya. Ketebalannya pun tidak terlalu tebal sekali ya di seri X90L-nya ini. Dan untuk tampilan kakinya kurang lebih seperti ini. Dia menggunakan model T seperti ini ya, dan bisa ditinggikan atau dipendekkan saya rasa ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini dia tampilan kakinya. Dari segi bahan dia menggunakan bahan metal dan untuk bagian portnya coba kita cek ya. Oke, untuk kelengkapan portnya di sini dia lumayan lengkap. Ada dua port USB yang sudah support dengan USB 3.0 ya, yang 900 mAh. Ada juga untuk optical, ada hands-free voice. Hands-free voice sudah di depan tadi ya. Ini untuk headphone jack ya di sini. Ada kabel RCA dan 4 port HDMI. Di antaranya dua di sini dia sudah support dengan 4K 120 Hz atau HDMI 2.1 ya bahasa umumnya. Oke, di bagian bawahnya dia ada LAN, ada kabel antena juga. TV ini juga udah support dengan siaran digital. Jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi ke TV ini.
Oke, itu untuk bagian inputnya. Sekarang kita coba lihat, simple ya, untuk di tampilan menu dari Google TV-nya. Oke, untuk tampilan Google TV-nya kurang lebih hampir sama, cuman kalau di Sony istimewanya dia ada tambahan aplikasi seperti Bravia Core yang tidak terdapat di TV-TV lainnya. Bravia Core ini ibaratnya Netflix-nya Sony ya, jadi kalian bisa menyetel kualitas film dengan kualitas gambar yang cukup bagus, bahkan sampai 4K. Udah support ya. Di TV ini juga udah support dengan Bravia Cam, jadi kalian bisa menambahkan kamera untuk menikmati fitur-fitur tambahan seperti gesture control, dan kalian bisa menggunakan TV ini untuk meeting. Selain itu untuk penyimpanan dari TV ini dia mencapai 20 GB ya untuk internalnya. Jadi kalian bisa menyimpan banyak aplikasi lumayan di TV ini. Kita bisa cek di sini, masuk ke sistem dan kalian tinggal cek untuk penyimpanannya di sini sudah support dengan 20 GB. Selain itu TV ini juga udah support dengan teknologi VRR atau variable refresh rate sehingga dia mampu mengurangi latensi atau patah-patah ketika kalian bermain game atau menonton film dengan refresh rate tinggi. Oke, saya rasa itu saja sih untuk penjelasan mengenai TV-nya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan untuk soundbar-nya. Oke, untuk soundbar-nya di sini kita menggunakan soundbar di Sony di seri HTS 2000-nya di seri tertinggi ya. Sebenarnya dia ada seri yang lebih tinggi lagi di HTS 3000, tapi itu belum bisa kita display ya karena itu masuk seri premium yang sistemnya order. Oke, kita review. Di sini yang pertama kita review dari senternya. Untuk bagian senternya di sini bahannya itu dia menggunakan bahan plastik yang cukup solid, serta di bagian settingannya dia berada di bagian atas menggunakan teknologi touchscreen. Di bagian penutup depan dia menggunakan bahan metal dan untuk layarnya berada di sudut kanan ya. Di sini kalian bisa lihat untuk tampilan volume, settingan function dan lain-lain. Nah ini ya. Dan untuk bagian sampingnya terdapat lubang seperti ini dan ini merupakan teknologi 3D surround-nya, serta di bagian sininya dia kelengkapannya itu ada seperti HDMI, ada optikal juga. Di sini juga ada USB, tapi ini USB update ya, bukan USB untuk playback atau ngeplay musik. Di sini untuk kabel powernya pun sudah plug and play. Dan di sini juga kalian bisa langsung tempel soundbar ini ke tembok yang menggunakan skrup dan lain-lain. Nah ini ya bisa digantung lah istilahnya. Oke, untuk settingannya di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada power, ada function. Di functionnya ini pertama itu ada TV, ada Bluetooth, dan ada TV. Kurang lebih ada 2 settingan ya. Dan untuk maksimum volume di sini dia kurang lebih sampai 100 volumenya maksimum. Oke, untuk fitur-fiturnya di sini untuk kekuatan speaker ini dia mencapai kurang lebih di 450 RMS ya. Ini dia penjelasannya. Dia sudah support dengan Dolby Atmos Vision dan tentunya dia sudah bisa menyetel musik DTS X 3.1 soundbar. Ini dia teknologinya ya. Dia sudah support dengan S-Force Pro Front Surround dengan vertical surround engine plus multidimensional sound. Nah, ini dia vertical sound dan home entertain connect. Jadi bisa connect Bluetooth, HDMI ARC dan optikal. Jadi banyak banget pilihannya ya. Dan untuk tampilan subwoofernya pun kurang lebih seperti ini. Bahannya saya rasa ini menggunakan bahan partikel dengan label Sony di bagian sini dan ditutupi kain di bagian depannya, dan ini bukan kain istilahnya kain biasa ya, ini memang khusus untuk speaker. Dan ketika sudah terkoneksi ke senternya dia akan menyala warna hijau seperti ini. Nah, dan spesial untuk soundbar ini kalian bisa tambahkan lagi untuk speaker tambahan kecil-kecilnya ya di bagian belakangnya, tapi itu dijual terpisah. Kurang lebih harganya di kisaran 3 jutaan ya. Kalau kalian nambah, kalian akan mendapatkan sensasi 5.1 dari soundbar Sony di seri HTS 2000 ini. Oke, itu untuk soundbarnya. Sekarang di terakhir video kita akan spill kualitas suara TV ketika kita konekkan dengan soundbar Sony di seri HTS 2000 ini. Sip, langsung saja kita mulai. Jadi langsung saja ya kita tes untuk kualitas suara ketika TV Sony disambungkan dengan soundbar Sony di seri HTS 2000. Kita langsung saja play. Kita pakai volume di 80 ya. Wow.
next kita tes untuk video yang selanjutnya. Yes, kita langsung aja tes. Oke teman-teman, menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Itu saja sih untuk tahap pengetesan suaranya ya. Dan terakhir sekarang saya akan spill harga dari masing-masing item yang sudah kita jelaskan. Untuk TV dari Sony di seri X90L harganya itu di kisaran 17.999.000, dan untuk soundbarnya di seri HTS 2000 ini harganya itu di kisaran 12 jutaan ya. Jadi lumayan banget untuk harga soundbarnya juga, karena ini merupakan seri premium. Dan untuk kalian yang ingin membeli TV ini atau soundbar ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko Grand Buimas Bali, atau kalian bisa langsung kunjungi link di bawah yang sudah saya cantumkan, baik ke Tokopedia maupun Shopee. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV plus soundbar dari Sony dengan settingan setup TV dan soundbar. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di sini review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.